Ini adalah Flux itu bukan karena kehancuran kematian, C. Bukan, Daryl. Jadi waktu Yesus keluar di bilik Maha Suci, terus seven plagues ini bukan? Ini kedengeran kan suaranya, C? Dengeran sayang? Jadi 7 Flux itu bukan judgment upah dosa. Mantap, itu dia. Ya, jadi ini bukan judgment upah dosa kan? Lalu habis seven plagues, kita tahu second coming kan? Iya, Cik. Umat-umat kudus diubahkan dan naik ke surga, ya kan? Terus orang-orang jahat semua mati yang adalah tidur sementara. Boleh? Kenapa bilang matinya adalah tidur sementara? Karena? Nanti dibangkitkan. Betul, karena nanti dibangkitkan lagi, ya kan? Oke, sampai ke sini ceritanya ngerti? Ini yang mau terjadi di depan kita loh, jadi kita harus tahu dia punya peristiwa-peristiwa supaya kita siap-siap apa yang terjadi di depan, ya. Dan sebelum second coming, apa yang dilihat sama umat Tuhan? Awan hitam kecil, Cik. Betul, ini warnanya gini kan? Yang lama-lama jadi awan apa? Putih Awan besar. besar kan? Nah, dan datangnya bersama seluruh malaikat surga yang mulia kan? Glory and all the holy angels, betul nggak? Ya kan? Nah, lalu second coming ke surga, selama di surga berapa tahun? 1000. 1000 tahun. Dan 1000 tahun ini mengadakan apa? Judgment apa, Sami? Judgment orang-orang jahat, C. Betul. Judgment of the wicked. Ya. Lalu, waktu akhir 1000 tahun, apa yang terjadi? Kita mau tanya Josa, apa yang terjadi di akhir zaman? Akhir 1000 tahun? Akhir 1000 tahun. Yerusalem. Di Yerusalem, Josa. Kalau mau tanya sama Kathleen, apa akhir 1000 tahun? 1000 tahun. Yerusalem mati. Yerusalem baru. Oke. Tiel. Thank you, Kathleen. Oke. Apa? Akhir 1000 tahun ada apa? Ada Yesus datang kembali. Oh, bukan Yesus datang kembali. Josa, angkat tangan. Josa ada angkat tangan? Tidak selamatkan jadinya. Apa? Sorry, Josa nggak kurang jelas. Boleh ulang satu kali lagi? Jelas selamatkan jelas judgment. Ada judgment-nya. Apa Bang Ronggur yang lengkapnya? Micin. Eksekusi judgment, Cik. Akhir 1000 tahun itu execution judgment. Oke? Atau pelaksanaan judgment. Boleh Kiel Kathleen ngerti itu? Boleh. Ya. Jadi apa yang dihakimi di 1000 tahun yang mereka lihat buku-buku orang jahat, oh mereka semua pantas nih untuk mendapatkan judgment karena berdasarkan hasil pekerjaan mereka yang tercatat di buku-buku kematian atau kehidupan.
Kematian, C. Kematian, mantap. Ya, dan waktu ini namanya apa aja? Pelaksanaan judgment nih kata lainnya mereka terima apa? Kematian. Sami? Sami? Mencet. Tadi Sami yang jawab atau Aca? Iya. Enggak, tadi yang jawab siapa Aca? Sami? Sami micet. Ya, Sami harus belajar untuk rem-rem ya, supaya Acanya bisa dapat kesempatan untuk resign, oke? Oke, mantap. Apa Aca? Pelaksanaan judgment-nya mereka terima apa? Upah dosa, C. Betul. Dan judgment upah dosa ini bukan terjadinya di mana? Judgment upah dosa bukan terjadinya di di Seven Plagues, C. Oh, di Seven Plagues. Jadi artinya judgment upah dosa itu dikasihnya kapan? Di akhir 1000 tahun. Betul, mantap. Boleh ya? Nah, sekarang jadi kita lihat setelah 1000 tahun apa yang terjadi kan? Itu yang kita mau belajar sekarang kan? Nah, ini masih kutipan cerita yang sama. Tapi yang waktu itu kan Cece cerita aja kan? Nah, sekarang kita mau baca langsung dari kutipan ya. Jenis kok nggak ada ya? Tadi nanya-nanya BS tapi nggak ada. Oke. Oke, mari kita lihat ini ya. Oke, yang kalimat pertama ini akan dibaca oleh Daryl. Ini saya lihat adalah pekerjaan orang-orang kudus bersama Yesus selama 1000 tahun di kota suci sebelum turun ke bumi. Nah, jadi di sini kota sucinya awalnya di mana? Bukan di bumi, Cek. Bukan di bumi. Di mana dong, Ronggor, kalau bukan di bumi? Di surga, Cek. Nah, betul. Masih ingat nggak? Kota suci ini kota apa? Yerusalem. New Jerusalem, Cek. Yerusalem, betul. Dan kota ini adalah siapa yang tunggu-tunggu kota ini? Siapa yang tunggu-tunggu kota ini? Abraham. Abraham, Cek. Abraham, mantap. Makanya dia di tanah Kanaan itu apakah dia sebagai pemilik tanah itu atau orang asing? Orang asing. Orang asing. Karena yang ditunggu itu ini, New Jerusalem ini. Yang mana di kota New Jerusalem lah orang-orang kudus dan Yesus selama berapa tahun bikin apa? 1000 tahun bikin penghakiman, Cek. Betul, itu dia. Nah, setelah, jadi ini ada jangka waktu. Jadi kan kita tahu gini kan, dia punya garis kan. Jadi mereka ke surga kan. Dia punya kota, ini kalau ini kota suci New Jerusalem, ini masih di surga kan. Lalu setelah 1000 tahun, apa yang terjadi dengan kotanya? Turun ke bumi, Cek. Betul. Jadi nanti ke New Jerusalem yang sekarang ada di surga akan ada di mana? Akan ada di mana nanti? Setelah bumi. Setelah berapa lama New Jerusalem akan di bumi? 1000 tahun. Mantap. tahun. Mantap. Bisa ngerti ceritanya anak-anak? Bisa, Cek. Jadi sekarang kota yang kita nantikan itu, kalau kita ada iman sama seperti Abraham,
kita ada covenant, kita ada perjanjian dengan Tuhan, artinya kota yang kita nantikan itu kotanya ada di bumi atau di surga? Di surga. Di surga, tetapi yang meek akan mewarisi apa? Bukan Sami, coba pikir baik-baik Sami, jangan terlalu cepat. Apakah mewarisi kerajaan surga, Sami? Yang kita belajar? Perjanjian. Bukan, apa? Yang meek itu akan mewarisi apa? Inherit apa? Kata lain tanah perjanjian apa? Ayo, ingat-ingat. Inherit earth. Earth. Earth tuh di mana? Artinya kok tapi ada kota juga kan yang dinanti-nantikan Abraham yang bukan buatan tangan siapa? Manusia. Betul. Siapa yang buat kota itu? Tuhan. Tuhan. Apakah kotanya nanti tetap di surga atau kotanya turun ke bumi? Turun ke bumi. Karena warisannya di mana? Warisannya untuk orang-orang yang rendah hati, warisannya itu ada di surga atau di bumi? Bumi. Bumi warisannya. Artinya kalau misalnya kotanya yang dinanti-nantikan Abraham ini, kira-kira kotanya akan di bumi atau di surga dong? Kalau yang kita warisi adalah di bumi, kotanya di mana nanti? Di bumi. Di bumi. Bisa ngerti anak-anak semua? Saja. Nah, oke. Jadi setelah 1000 tahun nih kota turun ke bumi, walaupun sekarang sudah ada di surga, dan nanti selama 1000 tahun, orang-orang kudus dan Tuhan Yesus akan mengadakan apa? Mengadakan apa, Aca? 1000 tahun akan mengadakan apa aja? Akan mengadakan penghakiman. Penghakiman yang lengkap aja? Penghakiman apa? Penghakiman. Oke, kita mau minta bantuan Daryl. Apa Daryl? Penghakiman apa Daryl? Yang mana sih tadi? Waktu 1000 tahun terjadi penghakiman apa Daryl? Orang-orang jahat itu. Betul, orang-orang jahat. Bisa ya? Oke? Dapat ya semua? Dapat. Nah, ini dia. Oke? Mari kita lihat. Sekarang yang mau baca adalah Ronggur. Oke, cek. Kemudian pada akhir dari 1000 tahun, Yesus dengan para malaikat dan semua orang kudus meninggalkan kota suci, dan sementara ia turun ke bumi bersama mereka. Orang-orang jahat yang mati dibangkitkan, dan kemudian orang-orang yang menusuk dia dibangkitkan akan melihat dia dari jauh dalam segala kemuliaannya. Para malaikat dan orang kudus bersama dia dan akan meratap karena dia. Waduh. Jadi waktu setelah 1000 tahun, ya, jadi ini kita tulis di sini ya. Setelah 1000 tahun selesai, Tuhan Yesus dan orang-orang kudus akan turun kemana? Ke bumi. Turun ke bumi. Lalu apa yang terjadi di situ? Waktu di bumi apa yang terjadi? Orang jahat dibangkitkan. Orang Betul. jahat dibangkitkan. Betul. Orang-orang jahat dibangkitkan. Boleh semua? Dan akan melihat kemuliaannya Tuhan Yesus dan semua orang-orang kudus kan? Iya. Ya, cek. Nah, semua yang olok-olok, semua yang menyalibkan Tuhan Yesus, ya, semua melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang turun dari setelah jangka waktu 1000 tahun. Sampai sini jelas dia punya jalur cerita? Anak-anak bisa ngerti semua alur ceritanya? Jelas. Jelas ya? Oke, that's good. Kita lanjut lagi ya.
Sekarang yang baca adalah Aca. Silakan Aca. Oke, Mice. Heeh. Mereka akan melihat bekas paku di tangannya dan kakinya dan di mana mereka menusuk tombak ke lambungnya. Jadi apakah bekas-bekas yang dulu di kayu salib yang dilakukan oleh orang-orang yang dibangkitkan semua kelihatan semua di tanda tubuh Tuhan Yesus? Iya, Cik. Iya, Cik. Jadi orang-orang yang dulu menyalibkan Tuhan Yesus, semua yang mengolok-ngolok ataupun yang mengolok-ngolok kayu salib dan menolak kayu salib, semua melihat tanda di mana Tuhan bayar upah dosa orang-orang yang menolak upah dosanya dibayarin Tuhan Yesus. Gimana? Jadi kalau misalnya rugi nggak kira-kira Tuhan Yesus sudah bayarin upah dosa, tapi kita nggak mau kasih dosa kita ke Tuhan Yesus. Rugi nggak? Rugi nggak kira-kira? Misalnya nih, misalnya ada yang sudah misalnya Aca contohnya. Aca sama Sami sama Daryl bertiga. Nah, ini Aca ini misalnya Aca bilang, nanti aku yang akan dilemparin batu ya. Nah, gitu contoh ya. Dilemparin batu kan sakit kan? Betul nggak? Iya, Cik. Aku yang akan gantikan lempar batu kalian berdua nggak usah dilemparin batu, biar aku aja dilemparin batu. Kira-kira kalau misalnya Aca sudah mau menggantikan untuk dilemparin batu, kira-kira Sami sama Daryl perlu dilemparin batu lagi nggak? Enggak, Cik. Enggak. Gimana? Bisa ngerti nggak ceritanya ini? Jadi Yesus itu mati di kayu salib apakah karena Tuhan Yesus punya dosa? Tidak. Tidak. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu karena dosanya siapa dong? Dosa manusia. Dosa kita semua. Yang BS di sini sore hari ini karena dosa kita semua. Jadi rugi banget nggak? Kalau udah ada yang mau bayarin upah dosa kita dengan mati di kayu salib untuk bayar upah dosa yang kematian kekal, lalu setelah di ujung 1000 tahun, kita harus bayar upah dosa itu lagi, padahal di kayu salib sudah ada yang bayarin. Rugi nggak? Iya, Cik. Nah, jadi apakah sebelum Tuhan Yesus berdiri dari Most Holy Place, make sure semua dosa-dosa untuk upahnya itu, dosanya harus dikasih Tuhan Yesus, karena upahnya sudah dibayar Tuhan Yesus. Gimana? Bisa? Jadi apakah sekarang waktunya simpan-simpan dosa atau serahkan dosanya sama Tuhan Yesus? Serahkan. Nah, serahkan. Kalau misalnya kita simpan-simpan, artinya kita bilang apakah kita mau mati sendiri upah dosa kita atau Tuhan Yesus yang mati buat upah dosa kita, yang mana? Kalau kita simpan-simpan dosa. Kita mati sendiri, Cik. Nah, dengan kita simpan-simpan, kita bilang kita nggak butuh Tuhan Yesus untuk mati buat kita. Karena kita akan mati sendiri upah dosa di akhir 1000 tahun. Boleh? EW 52.2 nih. Oke? Oke. Mari kita baca lagi ya. Sekarang yang mau baca, thank you Aca. Oke, mari kita lanjut. Yang baca sekarang adalah Yeskiel. Mana? Ini. Ya. Diam kau. Jujur. Baca. Kasih kuat. Jejak. Jejak
dan tombak kemudian akan menjadi kemuliaannya Bapa pada akhir seribu tahun. Itulah Yesus berdiri berdiri di atas bukit Zaitun. dan gunung itu terbelah dan menjadi Dataran yang perkasa. Mantap. Jadi waktu setelah 1000 tahun kan Tuhan Yesus turun kan? Oke, kita jadi gambar lagi di sini. Setelah ini 1000 years. Ya. Lalu Tuhan Yesus turun kan? Dan Tuhan Yesus turunnya turun di mana? Di atas mana Tuhan Yesus berdiri? Di mana? Tuhan Yesus berdiri di atas mana? Bukit Zaitun. Betul, mantap Bukit Zaitun. Kathleen. Ya. Lalu waktu Yesus baru berdiri di situ, gunungnya terbelah dan menjadi dataran. Kalau dataran, apakah gunungnya rata jadinya? Bayangkan loh. Nah, jadi Bukit Zaitunnya ini terbelah dan jadi apa? Dataran. Jadi dataran itu datar kan? Nggak ada gunungnya artinya kan? Boleh ngerti sampai situ anak-anak? Boleh ulang, Mice? Oke, siapa yang mau coba ulang untuk Aca? Kakak Aca sekalian tanyain Josa biar dia fokus. Makasih Kakak Aca. Oh, kakak Acanya yang tanya juga, tapi siapa yang mau tanya-tanya? Apakah Daryl dapat tadi sayang? Bisa, Atau- Cek? Oke, coba Daryl tanya-tanya Josa sekalian. Terus aja perhatikan juga ya, Aca. Daryl kan ya. Yang ini aja, Cek. Ya, yang setelah 1000 tahun Yesus berdiri di mana itu dia. Jadi setelah 1000 tahun itu kan di situ Yesus itu ada di Bukit Zaitun. Itu masih ada sisa-sisa dipaku itu saat ditombak lambungnya. Lalu di situ bilang Bukit Zaitun ini menjadi dataran. Artinya Bukit Zaitun ini menjadi dataran atau rata, jadi rata. Bukit Zaitun. Tuh. Atau bisa dibilang sudah bukan bukit lagi ya, Cik? Iya, benar, karena udah jadi dataran kan? Iya. Jadi gunungnya terbelah dan jadi dataran. Gimana Josa, ngerti itu Josa? Yang Kak Daryl bilang? Ngerti. Coba Josa cerita ya apa? Coba, ayo. Ayo. Yesus di gunung apa? Yesus turun. Turun di bait suci. Bukan ini bukan bait sucinya apa tadi? Dia turun dari di gunung dan dia Ini apa namanya? Bukit apa tadi dia? bukit naik Zaitun. Nah, Itu dia Mantap. dan gunung itu menjadi rata. terbelah. Wow. Oke. Aca ngerti? Cuman itu aja kan? Halo, Cek. Hai Jenis. Ini mulainya dari tadi apa barusan nih, Cek? Dari tadi sayang. Lah yang di WhatsApp kenapa jam 17.45, Cek? 16. Iya benar. Ini 17. 16 sayang. Iya. Pokoknya jam mulainya itu di Jenis itu selalu jam 4.45 ya. Atau jam 5 lah. Antara 2 itu 4.45 atau jam 5 ya.
Jenis? Nggak mungkin lebih Sorry dari ya, Jen. Tadi aku udah bilang sama Jenny sih, mungkin dianya itu nggak kurang ngerti. paham. Oh ya nggak Oh, apa-apa, Andi, it's okay. Oke. Oke, it's okay. Oke, nah jadi setelah 1000 tahun ini, Yesus turun sama orang-orang kudus, Jenny, setelah penghakiman, dan orang-orang jahat itu dibangkitkan, dan Yesus itu turun berdiri di atas Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitunnya itu terbelah nanti, dan akan jadi dataran, boleh? Aca dapat tuh itu? Dapat Mice. Okay, that's good. Pokoknya kalau nggak ngerti, tanya ya. Harus tanya ya. Nanti diulang, oke? Oke, mantap semuanya. Pelan-pelan. Kita lanjut lagi ceritanya ya. Oke, sekarang berikutnya ini kita minta, siapa yang belum baca ini? Josa mau baca? Silakan Josa baca yang ini. Yang mana, Mince? Yang ini, mereka yang melarikan diri itu. Mereka yang melarikan diri. Mereka yang melarikan diri Pada saat itu adalah orang jahat. jahat, Yang jelas, orang jahat orang yang baru saja dibangkitkan. Kemudian kota suci turun dan menetap di dataran. Nah, mantap. Sampai situ ya. Thank you Josa, Mama Nike. Nah, jadi setelah 1000 tahun, ya ada yang panggil Mice tadi. Kan Mice yang kutipan itu awe atau ewe Mice? Ewe sayang, early writings. Oh, oke Mice. Iya, Aca. Oke, lanjut ya. Oke, jadi tadi kan Bukit Zaitunnya jadi dataran kan? Nah, setelah jadi dataran dibilang kota suci turun. Kota sucinya, kota apa itu kota sucinya anak-anak? Yerusalem. Betul. Jadi New Jerusalem yang tadinya ada di surga, sekarang turun di dataran itu. Gimana? Yang tadi awalnya gunung, Bukit Zaitun, Mount of Olive ya, Mount of Olives, menjadi dataran karena Yesus tuh berdiri di situ. Lalu New Jerusalem apa? Turun dan menetap di dataran ini. Yang tadi awalnya gunung. Ngerti semua? Ngerti Mice. Oke. Ya, halo Aca, Sami. Mice boleh ulang Mice tadi saya merek. Oke, kalau gitu siapa yang mau coba ulang ceritanya? Siapa? Aca mau? Oke, Aca boleh Aca, ayo silakan. Jadi kan kita tahu di cerita di kalimat keempat di situ kan Yesus dia berdiri Bukit Zaitun sehingga bisa itu menjadi dataran dan itu tempat New Jerusalem. Itu Mice. Oke, dan New Jerusalemnya apa? Dari mana? Dari surga. Apa dari surga, Aca? Turun dari surga. Mice. Turun dari surga dan menetap di dataran tersebut kan? Nah, Mice. oke, nah ini dia yang waktu itu Cece cerita. Oh, kok ini Awe ya? Ewe ini, sorry ya. Ini keterjemahannya Inggris. Oke, kita lanjut ya. Kita minta sekarang Ronggur. Coba Ronggur. Atau Silam dibantu oleh Ronggur. Coba, ayo. Silam yang baca tapi kakak Ronggur yang bantu. Ece. Setan kemudian
mengilhami orang jahat, mengilhami, menghilangi, mengilhami, mengilhami ilhami orang jahat orang jahat dengan rohnya. dengan rohnya. Ia Ia menyanjung menganjung mereka mereka bahwa pasukan bahwa pasukan di kota itu di kota itu kecil kecil dan pasukannya besar. dan Pasukannya pasukannya besar. kecil, besar, Dan bahwa mereka dapat mengalahkan orang-orang kudus orang-orang kudus dan merebut kota kota itu. Waduh, C. bukan main ya. Nah, jadi kan Yerusalem kan udah di bumi nih kan. Nah, di bumi ada siapa? Ada di bumi. setan dan orang-orang jahat, C. Betul. Jadi semua orang-orang jahat dari Kain, dari ada pokoknya semua paus-paus semua. Terus ada Nero, ada raja-raja yang jahat semua yang di Alkitab, yang suka perang, yang suka membunuh, semua yang selama hidupnya ditipu setan kembali dan ketemu langsung muka dengan setan. Gimana? Bisa ngerti? Apakah kira-kira mantap nggak ada di luar New Jerusalem aja? Enggak, Mice. Nggak enak lah di luar New Jerusalem. Siapa yang mau di luar New Jerusalem ketemu sama setan? Enggak ada. Nggak ada lah, ya kan? Silam nggak mau toh, Josa nggak mau toh di luar New Jerusalem? Enggak, Ce. Nggak mau. Setan godain Josa. Iya, kalau nggak mau di luar New Jerusalem, apakah artinya sekarang kalau digoda setan kita katakan tidak atau iya? Tidak. Tidak, oke? Itu orang punya lagu kan? Oke, lanjut ya. Nah, lalu setan bilang ini sama orang-orang yang jahat semua yang di luar New Jerusalem, ya kan? Dia bilang apa? Pasukan di dalam kota itu kecil, dibilang. Jadi yang di dalam kota itu sedikit, kita ini banyak, boleh? Dia bilang, kita ini pasukan banyak, apalagi ini ada pasukan perang semua. Kita itu yang aniaya dulu itu orang-orang yang di dalam. Kita ini hebat, apakah setan tipu lagi? Padahal sudah kalah atau masih ada harapan buat menang? Yang mana anak-anak? Tidak ada harapan. Betul. Lalu dia bilang, kita bisa kalahkan mereka waktu kita dulu aniaya mereka. Dan kita akan rebut New Jerusalem. Waduh, gawat nggak ini? Boleh? Ya, C. Oke. Lanjut lagi ya, dia punya cerita ya. Oke. Wih, keren ini. Oke, lanjut ya ceritanya ya. Ini yang akan terjadi nanti ya. Cici ini dulu. Nah, sekarang yang belum baca siapa? Jenis ya? Jenis ya, sekarang baca ya. Oke. Oke, silakan baca. Sementara setan mengumpulkan pasukannya, orang-orang kudus berada di kota. Melihat keindahan dan kemuliaan Firdaus Allah, Yesus memimpin mereka. Oke. Mari kita lihat ya. Jadi waktu yang di luar lagi mau serang kota Yerusalem,
Yesus dan semua orang-orang kudus lagi lihat jalan-jalan di New Jerusalem gimana? Mantap nggak? Jadi kalau misalnya kita sekarang suka benci-benci, suka, nggak suka, suka murung-murung, kira-kira bisa ada di kota New Jerusalem. Sedangkan Enggak, di New Jerusalem itu adalah orang yang suka keindahan, kemuliaan, senang-senang. Artinya apakah di dunia ini walaupun kita belum ada di New Jerusalem, kita harus senang-senang, sukacita, atau suka marah-marah, suka cemberut-cemberut, yang mana? Senang dan sukacita. Senang. Nah, kalau kita benci-benci, marah-marah, nggak suka, kira-kira di luar atau di dalam? Luar. Di luar. Dan orang-orang yang seperti yang ngerasa-rasa nggak suka, cemberut-cemberut, semua akan ditipu setan. Kita bisa itu rebut New Jerusalem, nah gitu. Karena selama ini ditipu terus. Kalau misalnya harus cemberut-cemberut, harus marah, harus nggak suka, apakah kita mau sekarang ditipu sama setan? Tidak. Nah, jangan, katakan tidak, betul? Oke, mantap. Lalu Yesus yang pimpin mereka untuk keliling-keliling kota. Mantap kan? Siapa yang mau nanti keliling-keliling kota sama juru selamat? Ayo. Semua mau kan? Aca Sami mau? Yeskiel, Kathleen, Daryl, Dronggur, Sila, Nusa? Nah, ini dia. Oke, lanjut. Sekarang yang mau baca, siapa yang belum baca? Kathleen. Kathleen, boleh baca? Tiba-tiba juru selamat yang baik pergi dari kelompok kami, tapi segera kami mendengar suaranya yang indah. Mereka berkata, marilah kamu yang diberkati oleh Bapa kamu, Bapakku, mewarisi kerajaan yang telah dan dipersiapkan untukmu sejak di dunia dijadikan. Jadi waktu jalan-jalan ini ya, waktu jalan-jalan Tuhan Yesus pergi kan? Dari kelompok yang memimpin jalan-jalan di Yerusalem, tapi ada suara yang bilang kalau orang-orang yang di dalam New Jerusalem dapat berkat atau dapat kutuk. Dapat apa? Kalau dibilang diberkatilah, artinya dapat berkat atau kutuk? Dapat berkat sih. Dapat berkat. Dan berkatnya apa? Dibilang. Apa? Ada kata apa ini? Anak-anak masih ingat nggak? Pelajaran Abraham. Warisan. Mewarisi kan? Nah, inilah warisan kotanya yang ditunggu-tunggu Abraham. Gimana? Aca Sami ngerti itu? Aca bisa. Oke. Yang lain ngerti itu? Semua yang lain ngerti? Mice, jadi kalau orang-orang kudus dia diberkati artinya tidak dikutuk. Nah, artinya karena mereka mendapat inheritance yang dijanjikan kepada tanah warisan yang dijanjikan Abraham ya Mice.
dijanjikan Abraham atau Tuhan yang janjikan, Aca? Karena Tuhan yang janjikan kepada Abraham. Betul, itu dia. Oke, Mice. Oke. Yang lain bisa ya? Bisa, C. Oke. Nah, jadi ini udah dapat berkat kan? Inherit ini adalah sesuatu yang dijanjikan kepada Abraham, yang ditunggu-tunggu Abraham, ya sudah ini dia. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut baca. Adakah yang belum baca? Semua sudah? Sami ya? Sami sudah? Belum, Mice. Oke, Sami sekarang. Silakan. Mice. Kami berkumpul di sekitar Yesus. Dan saat dia menutup gerbang kota, kutukan diucapkan atas orang gerbang kota. Gerbang kota. Itu dia. Lalu kutukan diucapkan atas orang jahat. Gerbang ditutup, kemudian orang-orang kudus menggunakan sayap mereka dan naik ke atas tembok kota. Yesus juga bersama-sama mereka. Mahkotanya tampak cemerlang dan mulia. Itu adalah mahkota di dalam mahkota. Wow. 7 jumlahnya. Wow, bayangin pakai mahkotanya 7. Ada mahkota dalam mahkota, gimana? Bisa semua? Wow. Mantap gak itu? Siapa yang mau lihat mahkotanya? Apakah make sure kita setia dengan apa yang firman Tuhan katakan untuk nikmati yang mata dan yang hal-hal dunia nggak bisa bandingi dengan apa yang Tuhan sediakan. Makanya Abraham nggak apa-apa jadi orang asing di dunia ini, nggak apa-apa nggak terkenal di dunia ini, karena Tuhan itu janjikan yang lebih mantap yang bisa diberikan di dunia ini. Gimana? Boleh? Bisa ya? Iya, C. Dan orang-orang kudus naik pakai sayap, udah ada sayapnya, naik ke atas tembok. Waduh, sama-sama Yesus, bayangin. Oke, kita lanjut lagi baca ya. Ya. Apa tadi orang-orang kudus naik di tembok nih, Cek? Coba Aca baca. Kemudian orang-orang kudus menggunakan sayap mereka dan naik ke atas tembok kota. Oke? Oke, Cek. Oke, mantap. Nah, jadi orang-orang yang di luar dapat apa? Berkat atau kutuk? Tutup. Bisa masuk? Gerbangnya dibuka atau ditutup buat mereka? Tutup, C. Tutup gerbangnya. Aduh, sedih kan kalau di luar kota kan? Nah, jadi apakah kita harus berjuang sekarang untuk jangan terima apa yang anjuran setan, anak-anak? Supaya kita nggak ditutup gerbangnya, betul nggak? Iya. Iya, C. Itu dia. Oke, lanjut lagi. Semua sudah ya, udah baca ya. Berarti kita sekarang mulai lagi dari Daryl. Yang mana, Ci? Yang ini mahkota orang-orang kudus itu. Mahkota orang-orang kudus terbuat dari emas murni bertabur bintang. Wajah mereka bersinar dengan kemuliaan karena mereka adalah gambar Yesus yang nyata. Wow. Dan ketika mereka bangkit dan bergerak bersama-sama ke puncak kota yang pesona dengan pemandangan ini. Saya terpesona. Saya terpesona dengan pemandangan. Waduh. Jadi apakah Mrs. White yang ngelihat dia punya khayal yang dia lihat itu sangat wow gitu. Betul nggak? Iya. Dan make sure kita yang dilihat Mrs. White terbang sama-sama Yesus, betul nggak? Iya. Nah, jadi sekarang make sure jangan
kalau kita sekarang selalu dengar anjuran setan, jangan heran kita di luar dan dengar anjuran setan lagi untuk menyerang New Jerusalem. Tapi kalau kita nggak pernah dengar dengan omongannya setan, yang goda-goda kita selalu berpatokan ada tertulis Tuhan bilang ini, kita mau pertahankan ini. Apakah kita nanti akan sama-sama yang kita selalu dengar perkataannya? Jadi kalau sekarang saya dengar terus anjuran setan, kita bersama setan atau Tuhan Yesus? Bersama setan. Itu dia. Ya. Oke, tapi kalau saya selalu dengar kata Tuhan Yesus, saya bersama siapa? Yesus, C. Tuhan Yesus. Jadi yang menentukan saya di dalam atau di luar, sekarang perkataan siapa atau anjuran siapa yang selalu saya dengar dalam hidup saya. Oke, bisa semua? Kita lanjut lagi ya. Ceritanya udah mau ini landing. Waduh. Oke, lanjut. Kita minta kesediaan habis Daryl tadi Aca kalau nggak salah. Aca silakan. Kemudian orang fasik melihat apa yang hilang dari mereka dan api hembuskan dari Tuhan ke atas mereka dan menghanguskan mereka. Ini adalah pelaksanaan penghakiman. Wih. Jadi waktu mereka lihat apa yang terjadi, mereka mau coba serang, ya kan? Mereka tahu, waduh, mereka sudah hilang ternyata. Dan waktu mereka sudah sadar mereka hilang, baru apa? Api dihembuskan dari mana? Dihembuskan, Dari kalau Tuhan. dihembuskan tuh dari mulut atau dari mana? Dari mulut, C. Nah, dihembuskan kan? Gitu kan? Dari Tuhan. Jadi hembusannya Tuhan tuh api loh. Jadi kalau misalnya sekarang, coba ya kita lihat ya. Kita ke John 20 ayat 22. John 20 ayat 22. Waktu Tuhan Yesus menghembuskan, di sini keluar apa? Keluar apa? Keluar apa? Waktu dihembuskan ini keluar apa? Yang Kudus, setelah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun. Api, C. Api. Coba John 20 ayat 22. Coba Ronggur baca. Oke, C. Oke. John 20, 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Holy Spirit kan? Sama kan? Holy Ghost dan Holy Spirit kan? Nah, sekarang kita Iya. ke John 6:63. Apa kata lainnya? Jadi yang keluar dari nafas Tuhan itu roh, betul nggak? Sekarang kita ke John 6:63. Apa kata lain roh? Sami baca? Langsung jawab aja Sami. Apa kata lain roh? Roh adalah word. Jadi spirit adalah word atau life. Masih ingat nggak di John 17 ayat 17? Word sama dengan apa? Depannya T. Word sama dengan apa? Truth. Truth. Lalu truth-nya di 1 Petrus 1:22 harus diapain? Harus di-obey. Tuh. Kalau truth saya obey, saya diapain? Saya Sanctify. di-purify atau sanctify. Tuh, coba ya. Mari kita lihat ayat baru kita hari ini. Tadi yang keluar dari mulut Tuhan menghanguskan kan?
Seperti Ya. apa kan? C. Oke. Coba mari kita baca Malayaki 3 ayat 2. Daryl tolong baca ya. Silakan Daryl. Malayaki. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang pematu. Waduh, apakah ada api? Betul? Ada api? Iya. Oke, ayat 3. Ada Sekarang C. kita mau minta kesediaan Jenis, tolong baca ayat 3. Malayaki 3 ayat 3. Silakan Jenis. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Mantap. Apakah ada memurnikan di sini? Ada C. Purified ini? Dan kalau memurnikan tuh pakai apa di ayat 2? Pakai apa? Pakai Ayat 2? Pakai Api, api. C. Tapi di sini di ayat 2 dan 3 Tuhan Yesus masih apa di sini? Si duduk. Duduk. Jadi ada masanya di mana Tuhan masih duduk. Dan kalau Tuhan masih duduk, Tuhan mau murnikan orang atau purified orang dengan api. Gimana? Bisa ngerti? Atau firman. Ya kan? Boleh? Dimurnikan dengan api atau firman yang membakar semua dosa-dosa, yang ingatan-ingatan dosa dimurnikan semua. Itu kalau selama masih apa? Duduknya di mana? Duduknya di mana? Di di holy place, di most holy holy place? place. Di bilik maha suci kan? C. Lalu ayat mana yang Yesus berdiri dari bilik maha suci? Daniel 12:1 C. Kalau Daniel 12:1 artinya semua orang sudah memilih mau dipisahkan dari dosa atau enggak. Boleh? Karena pekerjaan Yesus sudah selesai kan? Kalau udah berdiri pekerjaannya selesai atau belum? Kalau berdiri pekerjaannya udah selesai belum? Udah C. Karena waktu duduk dia memurnikan kan? Dia mau pisahkan orang dari dosanya. Ya kan? Dengan api kan? Bisa ngerti semua? Aca, Sami ngerti? Sami Jam. Aca ngerti? Izin kawan jadi. Oke, jadi orang kan mau dipisahkan dari dosanya kan dengan api kan? Kalau Yesus bangkit berdiri, artinya pekerjaan Tuhan Yesus memisahkan orang dari dosanya sudah selesai. Artinya setiap orang udah memilih, saya mau terpisah dari dosa atau nggak mau terpisah, boleh? Tetapi apakah Tuhan menciptakan dosa atau enggak? Tidak. Enggak. Tidak. Artinya yang nggak diciptakan apakah harus lenyap? Iya, C. Artinya orang-orang yang setelah 1000 tahun tidak mau terpisah dari dosanya, Tuhan itu mau memurnikan dosanya, tapi karena dosanya nggak mau
orang ini nggak mau terpisah dari dosa, oleh karena itu api yang mau bakar dosanya harus membakar orangnya juga. Gimana? Bisa ngerti? Bisa C. Jadi orang yang nggak mau lepas dosanya, nanti ia dibakar sama-sama dengan orangnya. Karena Tuhan sebelum bangkit berdiri sudah kasih kesempatan. Ayo, pisahkan dari dosa, pisahkan dari dosa. Nggak mau. Ya, pegang dosa terus. Oleh karena pegang dosa terus, akhirnya Tuhan sama seperti waktu sama murid-murid di John 20 ayat 22 kan? Tuhan hembuskan kan? Supaya dimurnikan kan murid-murid kan? Ya C. Untuk dipisahkan dari dosanya. Di setelah 1000 tahun, ya setelah 1000 tahun akan dihembuskan lagi ya. Betul? Tapi waktu dihembuskan lagi, orang-orang ini sudah memutuskan nggak mau dipisahkan. Makanya orang-orangnya semua pun akan dihanguskan. Gimana? Dan ini namanya execution apa? Judgment C. Judgment. Mereka akan terima upah? Dosa. Upah Dosa. Itu dia. Boleh, boleh? Nah, sekarang, tadi mana ya? Oke. Kita lanjut lagi. Kita minta sekarang kesediaan dari Daryl. Daryl, boleh lagi? Boleh C. Silakan. Orang-orang jahat kemudian diterima menurut orang-orang kudus bersama-sama dengan Yesus yang telah diberikan kepada mereka selama 1000 tahun. Api yang sama dari Allah yang menghanguskan orang fasik, menyucikan seluruh bumi. Gunung-gunung yang rusak dan terjepit meleleh dengan panas yang membara. Begitu pula atmosfernya dan semua tunggul habis terbakar. Kemudian warisan kita terbuka di hadapan kita, mulia dan indah. Dan kita mewarisi seluruh bumi yang baru. Wow. Kami semua berteriak dengan suara nyaring. Glory. Haleluya. Wow, mantap. Jadi waktu ini api membakar orang-orang kudus semua karena nggak mau terpisah dari dosa, ini juga akan menyucikan, dibilang. Ya. Bumi lama menjadi apa? Dan diciptakan lagi menjadi apa? Waktu sudah dibakar semua bumi lama, diciptakan bumi apa? Bumi yang Baru baru. C. Ini dia. Dan umat-umat kudus berteriak apa? Haleluya, glory. Aduh, make sure kita yang bilang nanti di sana ya. Boleh? Boleh. Udah dapat ya? Oke, itulah yang terjadi setelah 1000 tahun, anak-anak. Gimana? Bisa dapat? Apakah kita mau nggak sekarang sebelum Michael stand up, Yesus selesai bekerja di bilik suci, kita mau dipisahkan dari dosa-dosa kita. Itu kan yang paling penting kan? Boleh ya? Semuanya anak-anak? Apakah Daryl, Ronggur, Aca Sami, Jenny, Bisa, C. Gail, Kathleen dapat itu cerita hari ini? Josa, Pak C. bisa ya? Mantap ya? Oke, praise God. Oke, jadi besok tolong pelajarin ini karena kuisnya sebelum kelas, oke? Bisa? Terus kita nanti belajar lagi pelajaran yang lanjutan. Oke? Bisa, C. Bisa. Oke. Thank you semuanya. Kita udah belajar sama-sama. Ada yang mau tanya sejauh ini? Jenis dapat nggak pelajarannya, Jenis? Dapat C, tinggal nge-review. Waduh, mantap Jenis ini. Suka nge-review ya. That's good. Praise the Lord. Oke, yang lain dapat juga ya? Daryl? Aku mau tanya tapi bukan dari ini C, dari pelajaran ini C. Oh, boleh. Apa-apa?
masalahnya itu bukan tentang pacaran, tapi ini Mhm. Ci, kan kemarin kan aku habis pergi dari habis OTW kan, Mhm. pulang pergi dari Josa itu. Oh iya. Itu kok apa yang videonya yang kemarin nggak ada ya? Video yang kemarin? Yang kemarinnya itu. Oh, masa? Iya. Kayaknya ada yang apa yang terjadi 1000 tahun. Nanti Cece kasih di grup deh ya, Daryl ya. Iya, Cik. Kan bukan yang sebelumnya lagi, Cik. Yang sebelumnya itu enggak ada. Yerusalem baru, kota yang pembangunnya God, dunia lama adalah tanah yang Daryl cari yang pelajaran yang apa kalau boleh Cece tahu. Yang